ini kita akan membuat tutorial cara melakukan SPSS dengan menggunakan uji stasioner data. Di sini saya mempunyai data dengan variabel TPT. Ini pertama-tama kita copy dulu datanya. Kemudian ini sudah saya copy ya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Kita paste di sini teman-teman. CTRL paste. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya itu masuk ke variabel view. Di sini kita namanya kita ubah aja. Mohon maaf ya suaranya teman-teman karena ini sedang di kelas. Ini kita akan lanjut ke ini diganti aja menjadi tahun. Kemudian selanjutnya ini juga kita ubah jadi TPT. Kemudian di bagian kemudian kita masuk ke bagian measures. Di sini kita ambil yang bagian tahun itu nominal, yang bagian TPT itu kita ambil scale. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut masuk ke bagian analyze. Kemudian kita cari forecasting. Kemudian kita cari sequence chart. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita masukkan tahun ke time, TPT ke variabel. Nah, ini sudah aja ya teman-teman, tidak ada yang di checklist. Kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat datanya tidak stasioner ya teman-teman, karena kalau stasioner itu harus konstan di dalam garis-garis tertentu, tapi ini datanya terlihat ini naik kemudian turun. Oke, berarti ketika kita gagal melakukan stasioner, kita lanjut ke bagian koreografi. Kita lanjut ke bagian koreografi. Kita masuk aja ke bagian analyze. Kemudian masuk lagi ke bagian forecasting lagi teman-teman. Kemudian kita masuk ke sequence casting ke auto connection. Maksudnya auto correlation. Nah, di bagian ini masukkan variabel TPT saja teman-teman. TPT masukkan ke bagian variabel. Oke. Tidak di checklist lagi ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat datanya itu. Nah, bisa dilihat dari data ini ya. Si garis koreografinya ini, si data-data ini kan yang biru-birunya itu grafik data-datanya itu. Ini datanya itu melebihi dari koreografi, artinya ini tidak stasioner, karena kalau data yang stasioner adalah datanya yang tidak melebihi batas koreografi. Begitu teman-teman. Jadi kita akan lanjut ketika gagal dua-duanya, kita lanjut ke bagian differencing. Kita masuk lagi ke bagian analyze, forecasting lagi, terus teman-teman, sequence chart. Oke. Nah, kita masukkan lanjut, kita checklist bagian difference doang teman-teman. Lalu kita klik OK.
Bisa dilihat ini hasilnya sudah stasioner teman-teman, karena ini grafiknya itu konstan, tidak terlalu jauh. Jadi bisa kita simpulkan ini sudah stasioner ya teman-teman secara grafik. Lalu kita akan cek, kita akan melihat melalui koleogramnya kita masuk ke bagian analyze, terus masuk ke forecasting, terus kemudian masuk ke bagian autocorrelation. Ke autocorrelation, terus kita checklist lagi difference-nya. Kita oke lagi. Bisa dilihat teman-teman, ini koreografinya kita dilihat lagi dan hasilnya stasioner teman-teman. Jadi si data-datanya ini alias diagram-diagramnya ini yang birunya ini tidak melebihi batas koreogram maksudnya. Oke. Sekian dari saya teman-teman, mohon maaf jika kurang jelas untuk suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.